Kembali lagi dalam live update wartakotalive.com. Saudara, kabar duka datang dari dunia intelektual di mana seorang budayawan Romo Muji Sutrisno SJ. Dia adalah seorang filsuf, budayawan sekaligus imam Jesuit, telah tutup usia. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi para sahabat dan juga rekan seperjalanan dalam pemikiran dan kebudayaan. Bersama saya saat ini sudah ada Bapak Beni Benke, salah satu sahabat dari Romo Muji dan juga rekan dekat beliau. Pak Beni, Ya, baik. Pak Beni sebagai sahabat dekat Romo Muji Sutrisno SJ, bagaimana Bapak mengenang sosok beliau sebagai pribadi maupun sebagai seorang intelektual? Silakan Pak. pertama kita sedih ya, semua kaget atas kepergian beliau. Terakhir kita masih WA-WA-an menanyakan kesehatan masing-masing. Semualah kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Karena beliau bukan hanya sosok pemikir yang luar biasa, tapi juga pemersatu kemanusiaan yang mengatasi agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi kan lingkup pergaulan almarhum ini kan luar biasa sekali ya. Beliau mampu melepaskan semua yang melekat pada dirinya untuk berbaur dengan semua golongan manusia. Kita berhimpun sejak tahun 2000-an awal, 2001-an ya. Kemudian sama-sama sering nongkrong di tim pada saat itu. Tim tentu saja pada saat itu menjadi wahana yang bermain yang sangat menyenangkan bagi semua orang ya. Dan menjadi melting pot dalam arti yang sebenarnya. Sehingga hampir semua acara kesenian, terutama yang premium, yang utama-utama, almarhum pasti hadir. Dari acara pameran lukisan, pementasan teater, orasi-orasi budaya, sebutkan. Semua beliau pasti hadir di Galeri Cipta 1, Galeri Cipta 2, di teater besar, atau sekedar nongkrong di toko buku Jose Rizal Manua yang saat itu masih ada di posisinya di pojok, tidak seperti saat sekarang. Sebagai persona, saya dan beberapa kawan, terutama Seno Joko Suyono, mantan wartawan Tempo, kemudian Dodi Ahmad Fauzi, mantan wartawan Media Indonesia, sering berpergian bersama ya, bertiga kemana-mana. Yang membuat semakin lekat ketika saya terlibat dalam sebuah proyek membuat film dokumenter tentang para Indonesianis di Rusia 2016. Beliau bukan hanya hadir sebagai pemikir, tapi juga sebagai produser yang mencari dana di Keuskupan Jakarta dan dapat kemudian diserahkan kepada saya. Kebetulan saya bagian bendaharanya. Jadi merancang proyek itu sejak tahun 2005, 2006 kita pergi ke Moskwa dan Saint Petersburg, Rusia. Sebelumnya pada tahun 2004 saya pernah mengajar di Moscow State University dan Saint Petersburg State University untuk sastra modern di dua universitas itu. Sehingga link itu yang saya gunakan untuk menghubungi beberapa kawan yang ada di Moskwa, terutama mahasiswa Indonesia yang sedang belajar doktoral di sana, yaitu waktu itu masih kandidat doktor ya, Ibu Heni Saptatia Sujai. Sekarang mengajar di UI untuk jurusan Ketimuran dan Asia Tenggara di Universitas Indonesia. Lewat link Ibu Heni itulah kita menyusun rencana menghubungi berbagai narasumber dengan Romo Muji plus pegiat kebudayaan Mas Taufik Rahzen untuk mengumpulkan para Indonesianis yang masih tersisa pada saat itu atau 19 tahun yang lalu ya, 2006. Salah satunya kawan politiknya almarhum Aha Nasution, kemudian DNID, kemudian para ahli aspal, ahli matematika, ahli linguistik, ahli tata bahasa Indonesia yang menggunakan bahasanya jauh lebih bagus daripada kita orang Indonesia asli.
Singkat kata kita sampai di sana. Nah, selama kurang lebih 1 bulan atau mungkin 28 hari kita berhimpun di Moskwa, saya semakin kenal almarhum sebagai pribadi yang sangat fleksibel, lembah manah atau sangat membumi, menerima pemikiran anak-anak muda. Waktu itu saya masih muda ya, 20 tahun yang lalu ya. Sekarang saya 52 ya, 30 tahunan lah waktu itu. Jadi beliau yang sudah doktor masih mau menerima pemikiran-pemikiran kita yang masih muda-muda. Jadi selama 28 hari kita hidup dalam satu flat yang sama. Jadi saya tahu kebiasaan almarhum setiap pagi pasti almarhum Romo akan melakukan semacam semedi, bukan semedi ya, lebih tepatnya dia akan berdiam diri di sebuah pojok ruangan, kemudian dia akan merapalkan doa-doa Maria, doa Hosana dan seterusnya lah. Saya hanya mencuri dengar. Bahkan kita sebelum melakukan sholat subuh. Jadi setiap pagi beliau harus pasti melakukan itu. Berdiam diri, berdoa sendirian, sebagai Katolik yang soleh, sebagai Romo yang menyejukkan. Tapi setelah itu selesai, beliau kembali hadir sebagai seorang kawan yang menyenangkan, menjadi pendengar yang baik. Ini susahnya yang kehilangan terbesar dari beliau adalah pendengar yang baik. Kadang beliau bercerita bagaimana konflik di STF atau Sekolah Tinggi Filsafat Biarkara dengan sesama pengajar. Beliau bercerita bagaimana konflik sesama pengajar di UI, tapi beliau mampu mengatasinya dengan sangat baik dan baik sekali. Jadi singkat cerita, selama di sana, setiap pagi kan kita berhimpun, kemudian merumuskan hari ini siapa saja narasumbernya, apa saja yang harus kita lakukan. Nanti malam hari ketika kita sudah berhimpun lagi di flat kita, apartemen yang sangat sederhana, kita memasak sendiri, kita nongkrong atau bersekedar mendau gurau sampai larut malam, kemudian kita tertidur. Pagi hari beliau pasti sudah paling awal bangunnya. Yang pertama dilakukan beliau adalah sebelum melakukan semedinya itu mencuci piring gelas yang tersisa semalam. Itu membuat kami menjadi salah tingkah. Makanya di malam-malam berikutnya saya selalu matur sama Romo, Mo, nanti pagi nggak usah nyuci-nyuci lagi, Mo. Biar kami aja yang nyuci. Oh ya, oke, gampang Mas Ben. Tapi besok pagi ya beliaunya yang nyuci sendiri. Jadi akhirnya pada malam-malam berikutnya, sebelum didahului oleh Romo, kami yang bergantian mencuci gelas sisa kami ngopi, ngeteh, atau penganan yang kita beli di Moskow. Jadi sebagai pribadi luar biasa sekali. Dan itu berlanjut bahkan ketika kami sudah sampai di Jakarta. Jadi setiap ada buku baru, entah itu buku pemikiran sosial, buku filsafat terutama karena beliau seorang filsuf ya. Beliau akan ngabari, Ben, baca buku ini. Sen, baca buku ini. Jadi buku ini bagus gitu ya. Walaupun kadang kalau kita menuruti ya itu buat kami saat itu terlalu teknis, terlalu berat lah. Mungkin buat Romo itu seperti kacang goreng ya, buat kami kan tidak sejenial Romo. Jadi Romo begitulah, pribadi yang sangat hangat. Kemudian kadang kita berbicara sampai hal-hal yang bercanda seperti begini. Kadang ada tipikal perempuan cantik yang sangat Jawa gitu. Nanti Romo akan kelepasan, koyok jengsri gitu. Wah, jengsri masa lalu ya Mo ya. Romo akan ketawa, kamu mau tahu aja begitu. Jadi Romo masih kadang dia spill dia sebelum beliau di Mertoyudan di sekolah di Magelang itu, beliau cerita ya, sebagaimana kamu mau muda, semua muda lah. Saya punya masa lalu yang
jatuh cinta sebelum saya memutuskan mengabdi kepada Gusti Yesus. Itu jawaban itu membuat hati kita yang mendengar menghangat gitu. Bahwa Romo masih menyisakan sisi humanismenya yang sangat kuat sekali. Kadang makanya kalau setiap ada perempuan cantik yang Jawa-Jawa gitu, saya akan guyon sama Romo. Mau jengsi lewat gitu, beliau hanya ketawa. Jadi menyenangkan sekali sekaligus sebuah kehilangan yang sangat dalam sekali begitu mendengar Romo akhirnya memang pergi karena saya juga dengar kesehatannya mulai tidak sebaik waktu itu. Beliau sekitar 50 tahunan ya usianya waktu berada sama kami sebulan di Moskow. Jadi tenggang rasanya luar biasa sekali. Saya contohkan. Saat Bang Remi Silado terjatuh sakit yang paling parah, saya kan salah satu yang sering mendampingi Mas Remi almarhum ya, di rumahnya di Cempaka di belakang penjara Cipinang. Romo menghubungi saya, Ben, apa yang bisa saya lakukan? Saya bilang, Romo, dalam waktu dekat kita bersama kawan-kawan, termasuk Mas Jose, dan kawan-kawan tim mau bikin penggalangan dana. Oke, saya ikut. Romas GTGLK juga langsung melakukan hal semacam itu. Caranya seperti apa? Romo kan penulis, bukan hanya penulis yang bagus, penyair yang lihai, tapi sketsa-sketsa Romo itu luar biasa sekali. Selama kami di Moskow, gereja-gereja ortodok yang bangunannya sangat keras itu, Romo sering kadang mengeluarkan kertasnya, melakukan sketsa secara spontan. Nah, sketsa itu beliau simpan. Kadang diselesaikan, kadang sengaja beliau simpan untuk diselesaikan di lain waktu. Nah, sketsa-sketsa coretan pena atau ballpoint itulah yang kemudian beliau lelang, dibeli oleh sejumlah persona yang kenal beliau, yang itu nantinya diserahkan sebagai bagian dari donasi untuk kesehatan Mas Remi yang waktu itu semakin parah. Begitulah, empati beliau sangat tinggi sekali, walaupun dalam titik-titik tertentu beliau sangat saklik ya. Jika berbicara tentang kemanusiaan, beliau menimbang seharusnya negara mengambil alih, tapi negara tidak berdiri pada posisi yang sepatutnya, semestinya. Nah, beliau bisa marah besar. Makanya kan koneksinya kan sangat luar biasa sekali almarhum itu. Jaringannya luar biasa sekali. Pak Beni, cerita Pak Beni yang sangat menarik dan menginspirasi bagi kita semua saat ini. Kemudian boleh Pak cerita sedikit saja tentang kenangan yang paling membekas di hati Bapak sampai saat ini ketika mungkin selama 28 hari tinggal bersama dengan Romo Muji pada saat itu di luar negeri pula. Gimana Pak? Ada nggak Pak? Satu aja, silakan. Banyak sekali. Romo itu ya, karena tahu kita pasti bangunnya, para bangsawan bangunnya pasti siang-siang semua ya. Romo itu pagi-pagi, pasti setelah beliau bangun, mencuci gelas kopi, teh, dan sisa makanan semalam, beliau akan menggoreng telur ceplok, atau telur dadar, yang kemudian disisipkan di roti. Roti itu yang dihidangkan kepada kami. Wah, Masya Allah. Kita sampai bilang, mau nggak usah, mau gini-gini, mau nanti kita langsung sarapan cari tempat makan enak. Jangan. Kalian harus tetap sarapan. Karena kalian kan membutuhkan energi yang luar biasa. Itu luar biasa itu. Jadi Romo berbicara tentang agama tidak melalui kata-kata. Romo adalah manusia yang berbicara tentang agama melalui tindakan. Hal itu yang jarang terjadi dilakukan para agamawan dengan segala hormat yang ada dan banyak di Indonesia. Maaf dengan segala hormat, agamawan yang banyak di Indonesia itu
sampai saat ini berbicara hanya pada tataran retorika, di mulut belaka, tindakannya ya begitu-begitu saja. Tapi Romo tidak. Romo tidak berbicara tentang agama, agama berbicara lewat tindakannya. Itu yang jarang terjadi dan jarang orang sadar. Itu Mbak. Terima kasih sekali untuk segala Ya, kenangan, sama-sama. cerita-cerita tentang Romo Muji, di mana Romo Muji bukan hanya seorang budayawan saja, tapi dia juga sebagai pengayom dari setiap generasi ya Pak ya. Tadi Bapak cerita, dia tuh merangkul semua generasi dari yang senior sampai ke kaum muda. Warisan, pemikiran, dan keteladanan beliau akan terus hidup di antara kita semua. Terima kasih Pak Bendy Benke, salah seorang sahabat dan juga rekan dekat dari Romo Muji Sutrisno. Saudara, demikian kenangan dan juga refleksi atas sosok dari Romo Muji Sutrisno SJ. Saya dengan Johanita Ari, terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa.